Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, Bapak Ahmad Nurmizan MA, dan seluruh teman-teman kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Intan Lampung. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi Durusul Lughoh tentang pelajaran ke-7 dan 8. Langsung saja saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, kemudian rekan saya Rahmat Husen sebagai pemateri pertama dan Nisa Ulfatus Solihah sebagai pemateri ketiga. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, Saudara Rahmat Husen, untuk menjelaskan materinya. Nadrus ad-dars as-sabi' min hadzal kitab. Sekarang kita belajar pelajaran yang ke-7 dari kitab ini, yakni fi safhati at-tasi'ah wa ats-tsalatsin, yaitu pada halaman ke-39. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Aminatu. Ini adalah Aminah. Waman tilka, dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Nah, di sini kita menambah kosakata baru, yaitu kata tilka. Tilka artinya adalah itu. Kita juga telah belajar kata dzalika. Dzalika artinya adalah itu. Jadi tilka dan dzalika sama artinya itu. Apa bedanya? Bedanya adalah pada penggunaannya. Tilka digunakan untuk menunjukkan muannats, yaitu wanita, ya, untuk menunjukkan wanita. Adapun dzalika itu untuk menunjukkan isim mudzakkar, yaitu untuk isim yang berjenis laki-laki, ya. Jadi tilka untuk menunjukkan isim yang berjenis muannats atau wanita. Contohnya tilka Fatimatu, itu adalah Fatimah. Ya, thayyib, nastamir, kita lanjut. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini adalah dokter wanita dan itu adalah perawat wanita. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari India, ini dari Hindia, dan itu dari Jepang. Maksudnya dokter wanita ini dari Hindia dan perawat wanita itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini adalah tinggi dan itu adalah pendek. Man hadza, siapa ini? Hadza Hamidun. Ini adalah Hamid. Wa man dzalika, dan siapa itu? Dzalika Aliyun. Itu adalah Ali. Atilka dajjajatun. Apakah itu ayam betina? La, tilka battatun. Tidak, itu adalah bebek. Ma tilka, apa itu? Tilka baydatun, itu adalah telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil si guru atau mobil guru dan itu adalah mobil direktur. Nah, di sini ada frase kepemilikan yaitu sayyaratul mudarrisi dan sayyaratul mudiri, yang telah kita pelajari pada pelajaran yang kelima. Sayyaratu itu adalah mudhaf, al-mudarrisi itu merupakan mudhafun ilaih. Tentang kaidah mudhaf dan mudhafun ilaih silahkan didengar kembali pada pelajaran yang kelima dari pembahasan kitab ini. Begitu juga sayyaratul mudiri, sayyaratu itu merupakan mudhaf, al-mudiri itu merupakan mudhafun ilaih. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah jam si Abbas ini? Apakah jam si Abbas ini? Nah, sa'atu Abbasin ini merupakan frase kepemilikan. Sa'atu itu mudhaf, Abbasin mudhafun ilaih. La, hadhihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. Tidak, ini adalah jam Hamid, itu jam Abbas. Jadi sa'atu Hamidin itu merupakan mudhaf mudhafun ilaih. Begitu juga sa'atu Abbasin.
Dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Itu adalah ayam jantan dan itu adalah ayam betina. Ya, jadi dzalika untuk isim mudzakkar, tilka untuk isim muannas. Tamarin, latihan-latihan, iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, di sini tugasnya kita disuruh baca dan tulis, baca lengkap dengan baris-barisnya dan diartikan. Namun tugasnya di sini hanya tulis saja ya. Ditulis untuk tugas antum semua ditulis lengkap dengan baris-barisnya dan diterjemahkan. Ya. At-tamrinus tsani, latihan yang kedua, asyir ilal kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'id, dzalika tilka. Isyaratkanlah, berilah isyarat atau tunjuklah kata-kata berikut dengan isim isyarah lil ba'id, yaitu isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, yaitu kata dzalika dan tilka. Jadi letakkan dzalika dan tilka pada posisi yang benar dari tempat yang kosong di bawahnya. Ya. Ingat, dzalika itu untuk menunjukkan isim mudzakkar, isim yang berjenis laki-laki, tilka untuk menunjukkan isim muannas, isim yang berjenis wanita. Contoh nomor 1. Al-awwal. Titik-titik ummun. Nah, ini ummun artinya adalah ibu. Berarti kita harus membuat kalimat itu adalah ibu. Apa bahasa Arab yang kita gunakan? Apakah dzalika atau tilka? Karena ummun adalah wanita, maka kita isi dengan tilka. Tilka ummun. Ya, silakan ditulis seterusnya dengan jawaban yang benar. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-mumarridah, artinya perawat wanita. Al-hadiqah, kebun. Al-battah, bebek. Al-muadzin, muadzin, orang yang azan. An-naqah, onta betina. Al-baydah, telur. Thumma asma'ul isyarati lil qarib. Isim-isim isyarah lil qarib, yaitu untuk menunjukkan dekat. Kata tunjuk dekat. Di bawahnya yaitu kata hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi artinya sama-sama ini, namun bedanya hadza lil mudzakkar untuk menunjukkan isim yang berjenis laki-laki, hadhihi untuk menunjukkan isim yang berjenis muannas atau wanita. Contoh hadza Muhammadun, hadhihi Aminatu. Ini adalah Muhammad, ini adalah Aminah. Kemudian asmaul isyarati lil ba'id. Nama-nama isim-isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah atau kata tunjuk jauh, ya, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Yaitu kata dzalika dan tilka. Artinya sama-sama itu, hanya bedanya dzalika lil mudzakkar, yaitu untuk menunjukkan kata yang berjenis laki-laki, tilka lil muannas, yaitu untuk menunjukkan kata yang berjenis wanita. Contoh dzalika Hamidun, itu adalah Hamid. Tilka Zainabu, itu adalah Zainab. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang Ad-Darsus Tsamin, pelajaran ke-8. Di sini ada teks. Saya akan membaca dan menjelaskannya. Hadza rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudu wa ismut tabibi Sa'idun. Nama pedagang adalah Mahmud dan nama dokter adalah Sa'id. Hadzal baitu lit-tajri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baitut tajri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang di depan masjid dan rumah dokter di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri.
mobil itu milik dokter dan mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Kemudian di sini ada tamarin atau latihan-latihan. Latihan pertama itu ada ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Jawabannya ada di teks yang sudah kita bahas, yaitu hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Laki-laki itu adalah seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Kemudian pertanyaan kedua, ma ismut tajiri. Siapa nama pedagang? Ismut tajiri Mahmudu. Kemudian yang ketiga, ma ismut tabibi. Siapa nama dokter? Ismut tabibi Sa'idun. Nama dokter adalah Sa'id. Kemudian yang keempat, min aina sayyaratut tabib. Dari mana mobil dokter? Sayyaratut tabib minal Yabani. Dari Jepang. Kemudian yang kelima, min aina sayyaratut tajir. Dari mana mobil pedagang? Sayyaratut tajir min Amerika. Mobil pedagang dari Amerika. Kemudian yang keenam, aina baitut tajir. Di mana rumah pedagang? Baitut tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang di depan masjid. Kemudian yang ketujuh, aina baitut tabib. Di mana rumah dokter? Baitut tabib khalfal madrasati. Rumah dokter di belakang sekolah. Kemudian latihan yang kedua, iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Di sini ada 12 nomor. Yang pertama, hadzal waladu Khalidu wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak laki-laki ini adalah Khalid dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Kemudian yang kedua, hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Yang ketiga, hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini buku baru dan itu buku lama. Kemudian yang keempat, hadhihi sayyaratu li Aliyah wa tilka li Khalida. Mobil ini milik Ali dan mobil itu milik Khalid. Di sini ada isim Aliyu itu bertemu dengan harfu jar, maka harokat terakhirnya itu adalah fathah karena dia mamnu'un minas sorfi. Jadi hadhihi sayyaratu li Aliyah wa tilka li Khalida. Kemudian yang kelima, hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Yang keenam, liman hadhihi sa'ah. Milik siapa jam ini? Hiya li Abbasa. Jam itu milik Abbas. Kemudian yang ketujuh, ahadzal baitu lit tabib. Apakah rumah ini milik dokter? La, tidak. Huwa lil mudarris. Itu milik guru. Yang kedelapan, ahadhihi darajatu li ibnil muadzin. Apakah sepeda ini milik anak seorang muadzin? Naam, ya. Yang kesembilan,
Man hadzal waladu, siapa anak laki-laki ini? Huwa talibun minasin, dia adalah seorang pelajar dari Cina. Kemudian nomor 10, adzalikal baitu jadidun, apakah rumah itu baru? La huwa qadimun jiddan, tidak, rumah itu sudah lama sekali. Nomor 11, ada hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika, mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nomor 12, An-Namrah al-Akhirah, hadza sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Inkaltara, pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Nisa Ulfatus Solihah, dipersilahkan. Toyib. Untuk latihan selanjutnya, itu yang ketiga, Iqra al-mithalul ati thumma hawil jumalal atiyah mislahu. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian buatlah kalimat seperti contoh. Misal, hadza kitabun, ini buku. Jadi, hadzal kitabu li Muhammadin, ini buku milik Muhammad. Nah, kenapa al-kitabu dia menggunakan alif lam? Karena dia merupakan isim ma'rifah atau sudah diketahui. Al-kitabu li Muhammadin, bukunya Muhammad. Kita kerjakan latihan di bawah ini. Yang pertama, hadza tabibun, ini dokter, ini seorang dokter. Jadi, hadzal tabibu minal Hindi, ini seorang dokter dari Hindia. Yang kedua, hadhihi sayyaratun, ini mobil. Hadhihil sayyaratu lil mudir, ini mobil milik kepala sekolah. Yang ketiga, dzalika waladun, itu seorang anak. Menjadi dzalikal waladu ibnil mudarris, itu seorang anak atau itu anaknya seorang guru. Selanjutnya, tilka sa'atun, itu jam. Jadi tilka sa'atu min Swisra, itu jam dari Swiss. Kemudian hadza baitun, ini rumah. Menjadi hadzal baitu lil muhandis, ini rumah milik insinyur. Yang keenam, hadza qalamun, ini pena. Hadzal qalamu li Abbas, ini pena milik Abbas. Yang ketujuh, dzalika rajulun, itu seorang pemuda. Jadi dzalikar rajulu muadzin, itu seorang pemuda yang azan. Kemudian yang kedelapan, hadhihi baydah, menjadi hadhihil baydatu kabiratun. Yang kesembilan, hadza mindilun, ini sapu tangan. Menjadi hadzal mindilu wasikhun, ini sapu tangan kotor atau sapu tangan ini kotor. Yang ke-10, hadhihi haqibatun, ini tas. Hadhihil haqibatu lil mudarris, ini tas milik guru. Thayyib, selanjutnya latihan keempat. Iqra al-mithalul ati thumma kawin as'ilatan wa ajwabatan mithlahu. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian gabungkanlah seperti contoh. Misal, liman hadzal kitabu, punya siapa buku ini?
Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Baiklah, langsung kita kerjakan contoh di bawah ini. Yang pertama, ini merupakan gambar pena. Qalamun. Liman hadzal qalamu? Punya siapa pena ini? Hadzal qalamu li Abbasin. Pena ini milik Abbas. Yang kedua, miftah atau kunci. Liman hadzal miftahu? Punya siapa kunci ini? Hadzal miftahu li Ali. Kunci ini milik Ali. Selanjutnya merupakan gambar sayyarah atau mobil. Liman hadhil sayyaratu? Punya siapa mobil ini? Hadhil sayyaratu lil mudir. Mobil ini milik kepala sekolah. Yang keempat, baqarah atau sapi. Liman hadhil baqaratu? Punya siapa sapi ini? Hadhil baqaratu lil fallahi. Sapi ini milik petani. Selanjutnya merupakan gambar tas, haqibatun. Liman hadhil haqibatu? Punya siapa tas ini? Hadhil haqibatu lil mudarris. Tas ini milik guru. Selanjutnya kursiyun atau kursi. Liman hadzal kursi? Punya siapa kursi ini? Hadzal kursiyu lil Ammar. Ini kursinya Ammar. Kemudian yang ketujuh, dajjajah, ayam. Liman hadhil dajjajatu? Punya siapa ayam ini? Hadhil dajjajatu libintil falahu. Ayam ini milik anaknya petani. Selanjutnya yang kedelapan, as-sa'atun, jam. Liman hadhihi sa'atu? Punya siapa jam ini? Hadhihi sa'atu libnil mudir. Jam ini milik anaknya kepala sekolah. Selanjutnya, baitun, rumah. Liman hadzal baitu? Punya siapa rumah ini? Hadzal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik dokter. Dan yang terakhir merupakan gambar sendok, yaitu mil'aqatun. Liman hadhil mil'aqatu? Punya siapa sendok ini? Hadhihi mil'aqatu lit-talibi. Sendok ini milik siswa. Selanjutnya latihan kelima. Ta'ammal al-amthilah al-atiyah. Perhatikan dan seksama contoh berikut. Di sini ada kata al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Kemudian al-mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Oke, al-baitu artinya rumah. Kemudian ketambahan harfu jar yaitu fil baiti. Yang tadinya al-baitu dia berharokat dhammah menjadi kasroh fil baiti karena kemasukan harfu jar. Jadi fil baiti minal baiti ilal baiti, 3 huruf ini merupakan harfu jar, yaitu fi, min, dan ila. Fi artinya di dalam, min artinya dari, dan ila artinya ke. Jadi ketika sebuah isim kemasukan harfu jar, maka dia majrur, harokatnya menjadi kasroh. Kemudian ada al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ila mustashfa. Nah, kenapa di sini al-mustashfa, fil mustashfa ketika kemasukan harfu jar yaitu fi, min, dan ila itu harokatnya fathah karena al-mustashfa itu merupakan isim maksur, dimana kasrohnya itu
muqaddarah, yaitu dikira-kirakan. Dan sebenarnya secara tasrifan ini berbaris kasroh, tapi karena ada ya jadi berbaris fathah, jadinya fil mustashfa. Dan contoh berikutnya ada Amrika, fi Amrika, min Amrika, ila Amrika. Sini sama halnya dengan al-mustashfa. Kemudian ada Almania, fil Mania, min Almania, dan ila Almania. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Yang pertama, hadza tabibu min Ingilterra. Yang kedua, dhahaba Hamidun ila Faransa. Selanjutnya, Mahmudun maridun, huwal ana fil mustashfa. Yang keempat, dhahaba Abdullah min Almania ila Ingilterra. Yang kelima, hadzal kitabu li Isa wa dzakal kitabu li Musa. Dan yang terakhir, hadzal muhandisu min Amrika. Selanjutnya latihan ke-6 atau yang terakhir yaitu Iqra, bacalah. Yang pertama, as-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Nah, kenapa di sini amama dan khalfa itu bergaris bawah? Karena dia merupakan harfu jar, di mana ketika sebuah isim jatuh setelah harfu jar maka dia majrur. Contohnya amama talibi. Nah, kemudian ada khalfal mudarrisi. Al-mudarrisi dan at-talibi di sini dia kasroh. Jadi yang pertama itu as-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis di depan siswa dan dia di belakang guru. Yang kedua, aina sayyaratul mudarris? Di mana mobil guru? Hiya amamal madrasah. Dia amamal madrasah, di depan sekolah. Hiyanya itu kembali kepada as-sayyaratu. Kemudian yang ketiga, aina baitul imami? Di mana rumah imam? Baitul imami khalfal masjidi. Rumah imam di belakang masjid. Dan di sini al-masjidi dia kasroh karena jatuh setelah harfu jar yaitu khalfa. Yang keempat, aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Hamid duduk di belakang Mahmud. Yang terakhir, dhahaba Umar ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Umar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Kemudian al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Di sini ada al-mustashfa, Almania, Ingilterra, Swisra, kemudian as-sikin, ya pisau, Faransa, amama, dan khalfa. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga apa yang sudah kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.